Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap anak ibu untuk belajar hari ini? Sebelumnya kita sudah membahas tentang luas permukaan limas. Hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan kerucut. Sebelumnya kita mengulang sedikit. Kerucut itu terdiri dari dua sisi, yaitu lingkaran, alasnya berbentuk lingkaran, lalu selimut. Nah, untuk rusuknya, dia memiliki satu rusuk, lalu ada yang disebut dengan titik puncak. Nah, di sini di soal nanti kita akan juga membahas tentang rumus Pitagoras yang sebelumnya sudah kita bahas. Dalam kerucut, Pitagoras atau segitiga siku-siku yang muncul itu adalah terdiri dari tinggi kerucut, jari-jari, dan S. Apa itu S? S adalah garis pelukis. Garis pelukis itu adalah garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling kerucut. Nah, di sini kalau berdasarkan Pitagoras, maka garis pelukis ini itu cara menemukannya jika menggunakan Pitagoras, kita bisa lihat di sini ya. Ini akan membentuk segitiga siku-siku. Maka untuk mencari sisi miring garis pelukis itu adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, jadi ini nanti akan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, sekarang untuk rumus luas permukaannya, ya, rumus untuk luas permukaan kerucut, karena ini terdiri dari dua sisi, maka yang pertama lingkaran, berarti luas alas, ya, ditambah luas selimut kerucut, ya. Ini untuk luas permukaan kerucut, luas permukaan kerucut. Luas alas, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas dari lingkaran. Apa rumusnya? Pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah, untuk luas selimut itu adalah rumusnya Pi dikali R dikali S, garis pelukis. Nah, dalam matematika itu ada salah satu sifat matematika, yaitu distributif. Karena ini Pi R dan ini Pi R, maka kita tuliskan sifat distributifnya Pi dikali R ditambah dikali R dan S, maka buka kurung R ditambah garis pelukis. Jadi untuk rumus luas permukaan kerucut yang kita gunakan adalah ini. Ibu ulangi ya. Jadi jika ada soal nanti yang ditanya garis pelukis, maka kita menggunakan Pitagoras. Untuk rumus luas permukaan kerucut yang kita gunakan adalah rumusnya yang ini. Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah S tutup kurung. Nanti kita langsung ke contoh soal agar lebih paham. Lanjut kita ke contoh soal. Perhatikan gambar kerucut berikut. Lalu pertanyaannya, hitunglah luas permukaannya. Nah, kita lihat dulu. Diketahui 5 cm ini apa ya? 5 cm itu adalah jari-jari alas. Jari-jari lingkarannya. Berapa? 5 cm. Lalu 12 cm ini apa? Tinggi kerucut. Berapa tinggi kerucut? 12 cm. Yang ditanya
Berapa luas permukaan kerucut? Lalu dijawab, kita tuliskan saja rumusnya. Luas permukaan kerucut sama dengan rumusnya ya, Pi dikali R dikali R ditambah S. Kita perhatikan, yang diketahuinya baru R. Oh, ada R. Kalau Pi itu pasti ya. Lalu S di rumusnya, sedangkan S-nya ini belum kita ketahui. Sedangkan di rumus luas permukaan kerucut ada S. Maka kita harus mencari garis pelukis dulu. Ya, kita cari saja. Maka S kuadrat. Ingat ya, garis miring ya. Maka 12 kuadrat. Pitagoras ingat ya. Ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat itu 144. Ditambah 5 kuadrat itu 25. 144 ditambah 25 itu adalah 169. Karena yang ditanya S, maka S kuadratnya berubah menjadi akar. Akar 169 itu sama dengan 13. Maka S-nya sudah kita ketahui, R-nya sudah kita ketahui, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Pi itu jika kelipatan 7 menggunakan 22/7. Ya, kalau tidak kelipatan 7 berarti menggunakan 3,14. Kita perhatikan, R-nya 5, S-nya 13. Kedua-duanya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 dikali jari-jari, ini jari-jarinya. Jari-jari 5 cm dikali buka kurung, R-nya berapa? 5 cm ya. 5 cm ditambah S. S yang kita cari tadi. Berapa? 13 cm. 13 cm. Paham ya? Lanjut. 3,14 dikali 5 itu adalah 15,7 cm. Ya, sentimeternya cuma satu yang dikali. Lalu dikali 5 ditambah, ya jangan keliru ya, 5 ditambah 13 itu sama dengan 18 cm. Sentimeter ya. Walaupun ini sentimeter, karena ini penjumlahan, maka sentimeternya ditulis sentimeter saja, bukan pangkat 2. Lalu, lanjut, 15,7 cm dikali 18 cm, itu hasilnya adalah 282,6 cm. Pangkat berapa? Karena ini dikali cm, maka dia pangkat 2. Maka luas permukaan kerucut ini adalah 282,6 cm kuadrat. Jadi, jika yang ditanya, kita lihat rumusnya. Diketahuinya lengkap tidak? Kalau tidak seperti ini, berarti kita harus mencari S-nya dulu. Baru masukkan ke dalam rumus. Demikianlah pembelajaran kita. Jika ada yang belum paham, anak ibu boleh bertanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.